Shalom, selamat bertemu lagi pada pertemuan kita yang ke-9. Hari ini kita bicara masalah panggilan dan budaya kerja. Panggilan kerja dan budaya kerja. Nah, kalau ditanya pasti saudara menjawab bahwa saudara sekolah itu kan tujuannya untuk bekerja ya. Tujuannya menjadi bekal untuk bekerja. Kalau yang sudah bekerja untuk meningkatkan diri supaya mendapat posisi pekerjaan atau job yang lebih baik lagi ke depan. Jadi tidak salah, semua itu benar. Karena memang kita harus melengkapi diri untuk bekerja. Dan kenapa kita bicara masalah pekerjaan? Nah, mari kita melihat dasar-dasar kita. Kenapa kita bicara masalah pekerjaan? Bekerja itu adalah mandat manusia. Saya ulangi, bekerja itu mandat manusia. Sejak awal Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah menghendaki manusia bekerja. Kejadian 1:2 menulis, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Perhatikan, mereka itu adalah manusia. Supaya manusia mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Kata berkuasa itu berarti kan mengendalikan, mengelola semua yang ada di laut, di udara, dan sebagainya. Ini kata lain dari bekerja, mengusahakan. Nah, kemudian itu berkembang dalam Kejadian pasal 2:15. Setelah Allah menciptakan manusia, jadi gagasan ini pada waktu itu manusia belum ada, tapi baiklah kita menjadikan, berarti manusia belum ada. Gagasan awal Allah menjadikan manusia supaya berkuasa, supaya bekerja, memelihara alam semesta ini. Lalu Kejadian pasal 2, Allah sudah menciptakan manusia. Ayat 15, lalu Allah mengambil manusia itu ditempatkan di Eden, di Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi masih konsisten Allah. Allah sepakat, dalam artian pemahamannya sepakat bahwa dari awal Allah menciptakan manusia tujuannya untuk berkuasa, memelihara alam semesta, lalu ditempatkan di Eden, masih sama tugasnya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini kata lain dari bekerja. Tetapi kita melihat ya, pemahaman tentang bekerja yang awalnya nyaman itu menjadi berubah waktu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3:17-18 berkata, terkutuklah tanah karena engkau, karena manusia. Kenapa? Karena manusia berdosa. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, konsep bekerja yang menyenangkan itu menjadi tidak menyenangkan. Seakan-akan bekerja itu menjadi kutuk. Coba perhatikan, di awal manusia menempati Eden, bekerja, mengusahakan memelihara taman itu, tapi suasana kerjanya nyaman, suasana kerjanya enak, semua kebutuhannya tercukupi. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, perhatikan, semak dan duri yang dihasilkannya bagimu. Bekerja dengan luar biasa, tetapi yang dihasilkan belum tentu seperti yang diharapkan. Ini sepertinya yang menjadi gagasan bahwa bekerja itu kutuk. Orang menjadi susah karena dosa. Orang menjadi berpeluh karena dosa demi bekerja. Nah, perhatikan, anggapan ini itu anggapan pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi benarkah bekerja adalah sebuah kutuk? Kalau melihat konsep ini rasanya bekerja bukan kutuk, tetapi dari awal hanya ada perubahan skema bekerja manusia. Yang semula dia bekerja nyaman, bekerja menyenangkan, kemudian menjadi susah payah dalam mencari rezekimu. Ya, ada perubahan skema bekerja manusia. Awalnya nyaman menjadi susah payah, karena apa? Karena pelanggarannya. Tapi prinsipnya kerja bukan sebuah kutuk. Anggapan seperti ini bukan anggapan yang benar. Ya. Nah, lalu apa alasan manusia bekerja? Kalau kita melihat konsep awal, ya manusia disuruh Allah bekerja. Tetapi kalau ditanya alasan orang bekerja itu kenapa? Ada banyak ragam alasan. Yang pertama, kita melihat orang bekerja karena mencari nafkah.
Kalau mendasari pada Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, rasanya benar bahwa orang bekerja itu adalah mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup, ya, memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi perhatikan, kalau konsep kerja mencari nafkah, maka semua pekerjaan itu diperbolehkan. Tetapi apakah demikian dengan yang Alkitab ajarkan? Kalau orang alasan bekerjanya mencari nafkah, boleh tidak orang melakukan hal yang melanggar firman Tuhan? Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Orang bisa saja, maaf ini ya, jual narkoba. Karena apa? Mencari nafkah, kebutuhan. Menjadi kurir narkoba. Karena apa? Kebutuhan hidup. Menjadi pelacur. Karena apa? Kebutuhan hidup. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Nah ini, jadi waktu kita beralasan bekerja, jangan semata-mata karena mencari nafkah. Ingat, Tuhan berkata, makananmu bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap perkataan Allah yang keluar dari mulutnya. Jadi hidup manusia tidak ditentukan karena kebutuhannya tercukupi, tidak. Yang kedua, perhatikan, orang bekerja itu karena pengakuan, aktualisasi diri. Loh, maksudnya apa? Ya, orang bekerja supaya diakui bahwa dia punya kemampuan bekerja. Perhatikan saudara, hal ini lebih bersifat pada unjuk diri kepada yang lain. Aku bisa. Ya ini, tujuannya apa? Supaya dihargai di masyarakat. Jadi orang bekerja dengan alasan pengakuan. Dia perlu diakui di masyarakat. Dan memang nyatanya masyarakat kita itu akan mengakui orang-orang yang bekerja. Pengangguran, orang yang belum bekerja, rasanya sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat kita memang benar mengakui orang yang bekerja. Kerja apapun sebenarnya dianggap berharga, dan masyarakat mau mengakui itu. Sebab itu banyak orang bekerja supaya apa? Unjuk diri. Saya bisa bekerja. Ini. Yang kedua, mengikuti tren. Orang yang bekerja karena pengakuan atau aktualisasi diri seringkali kerjanya mengikuti tren, ya. Dan waktu orang kerja mengikuti tren ini seringkali mematikan potensi dirinya. Maksudnya apa? Orang tergelitik mengikuti suasana di luar. Maaf ini, kerja di marketing, semua ke marketing, ya, semua ke marketing. Trennya apa? Karena begini-begini menjanjikan, relasi banyak dan seterusnya, gajinya tinggi, tetapi mematikan potensi. Belum tentu seorang marketing itu, tenaga marketing itu, dia bisa ngomong, padahal modal orang marketing harusnya pinter ngomong. Artinya apa? Bisa jadi dia punya potensi tidak ngomong, tetapi karena ngikuti tren kerja di marketing akhirnya ikut-ikutan dan gak menghasilkan. Padahal dia punya potensi yang berbeda. Ya, ngerti maksudnya ya? Jadi hanya pengakuan saja. Kerja di mana? Oh, saya di marketing Honda, di marketing dan sebagainya. Tetapi gak menghasilkan apa-apa. Ini, jadi orang bekerja dengan alasan ini. Dua alasan ini sebenarnya dua alasan yang baik, tetapi membahayakan. Karena apa? Demi unjuk diri, demi dihargai masyarakat. Orang berani bayar mahal supaya mendapat pekerjaan. Loh, ini yang terjadi. Maaf, bukan berarti kita mendiskreditkan para PNS. Seringkali orang kan menjadi PNS sebuah mimpi dan sebagainya. Bahkan bayar mahal pun berani. Karena apa? Pengakuan, wah saya apa? PNS itu dihargai di masyarakat. Ya, dihargai di masyarakat. Jadi pegawai negeri sangat berharga di masyarakat. Untuk itu berani berkorban, bayar sekian ratus juta demi menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya ini bukan rahasia bagian tertentu, ini sudah rahasia umum ya. Jadi saya ngomong seperti ini sebenarnya trennya seperti itu, masyarakat berani bayar mahal. Walaupun sekarang karena era bersih, tetapi nyatanya masih seperti itu ya. Ini alasan bekerja. Kalau semua alasan ini dipakai, orang bisa saja menghalalkan banyak hal demi alasan ini. Tetapi perhatikan, orang Kristiani berbeda. Nah, satu hal yang membedakan adalah
Orang Kristiani bekerja, walaupun dia mencari nafkah, walaupun bentuk pengakuan diri, tetapi ada satu yang penting, yaitu menggenapi kehendak Allah. Pada waktu ia bicara menggenapi kehendak Allah, memahami bahwa Allah mengambil manusia, menempatkan di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Allah menghendaki manusia bekerja. Sekali lagi, Allah menghendaki manusia bekerja, mengusahakan taman Eden itu. Nah, kalau Allah yang menghendaki manusia bekerja, maka kita tidak bisa serampangan bekerja. Ya, tidak bisa sembarangan. Perhatikan. Ya. Menggenapi kehendak Allah ini menjadi etos kerja Kristiani. Apa etos kerja itu? Etos kerja adalah dasar pikiran, semangat, cara dalam seseorang bekerja. Sesuatu yang menjiwai seseorang itu bekerja. Seorang Kristiani waktu dia menyadari bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tidak hanya karena pengakuan atau aktualisasi diri, tetapi juga melibatkan kehendak Tuhan, maka dia akan punya dasar pemikiran seperti ini. Saya bekerja karena Allah. Nah, kalau sudah begini, punya dampak apa? Semua pekerjaan di hadapan Allah itu sama. Kita tidak akan pilih-pilih pekerjaan, dan kita tidak akan sembarangan dalam bekerja. Karena apa? Di hadapan Tuhan semua pekerjaan itu sama. Semua orang Kristiani harus punya dasar seperti ini. Walaupun pekerjaannya mungkin sebagai sopir, sebagai kuli bangunan, sebagai pegawai kantor dan sebagainya, tetap dia harus punya dasar, saya bekerja untuk menggenapi kehendak Allah. Etos kerjanya adalah etos kerja Kristiani. Ada sesuatu yang menjiwai dia, menyemangati dia untuk menjadi seorang pekerja yang baik. Jadi bukan asal bekerja, ya, bukan asal bekerja. Nah, kemudian kita lihat, kalau orang sudah punya seperti tadi etos kerjanya, lalu bagaimana sikap terhadap pekerjaan? Kita lihat sikap seorang Kristiani, merasa bahwa pekerjaan itu wajib tadi, menggenapi kehendak Tuhan, maka saya wajib bekerja. Pekerjaan itu ada kewajiban-kewajiban yang dipenuhi. Perhatikan Filipi pasal yang ke-1, 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus menunjukkan kepada kita, kalau kita hidup maka harus bekerja. Ya, bekerja itu kewajiban orang hidup. Kita nggak bisa nganggur, kita nggak bisa berdiam diri. Paulus berkata, jika aku hidup di dunia, aku harus bekerja. Loh, memberi buah atau menghasilkan. Jadi tidak boleh ada orang Kristiani yang nganggur, berpangku tangan. Dia harus bekerja. 2 Tesalonika 3:10. Waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Seseorang yang ingin menikmati hasil pekerjaan, dia harus berjerih payah dengan bekerja. Bahkan Alkitab jelas mengatakan tidak boleh makan kalau dia tidak bekerja. Jadi sikap orang Kristen terhadap pekerjaan adalah sebuah kewajiban. Yang kedua, bekerja harus dilakukan dengan iman. Roma 8:28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini berkata bahwa dalam setiap pekerjaan apa yang kita lakukan, ada Allah di dalamnya. Allah terlibat dalam pekerjaan itu. Ini konsep iman yang harus dimiliki seorang Kristiani. Jadi waktu kita bekerja, maka nggak bisa kita bekerja serampangan. Karena apa? Kita melibatkan Allah. Ada Allah di dalam pekerjaan kita. Seorang Kristen tidak bisa sembrono dalam bekerja. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini konsep iman mengajarkan sikap orang Kristiani dalam bekerja. Kalau kita bekerja, bukanlah untuk orang, untuk bos, untuk pimpinan, tidak. Tetapi bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi makna bekerja ini adalah melayani Tuhan. Bekerja itu pelayanan. Kalau namanya pelayanan harus memberi yang terbaik pada yang kita
kerjakan. Harus ada ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya. Jadi bekerja disikapi dengan iman menunjukkan bahwa kita sadar dalam setiap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, Allah ada di sana dan kita melakukan untuk Dia. Jadi bukan menyenangkan orang. Nah, yang ketiga, sikap orang Kristen tidak bekerja adalah dia harus bekerja dengan rajin. Sekali lagi, bekerja dengan rajin. Allah itu bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Dia menciptakan 6 hari lamanya, lalu hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi konsep ini berarti Allah itu setiap hari bekerja, melakukan sesuatu. Orang Kristiani harus rajin. Kita tidak bisa bekerja asal-asalan. Amsal 24 mengajar, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Artinya jangan pernah mengharapkan hasil kalau kita itu tidak rajin. Pada musim dingin tidak membajak, pada musim menuai mau mengharapkan apa? Karena tidak membajak, mau mengharapkan apa? Tidak ada apa-apa. Orang Kristiani harus rajin. Kalau dia mendapat hasil yang baik dalam pekerjaan, harus rajin. Amsal 13, hati pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi, kerajinan itu menjadi sikap pekerja Kristiani. Saudara yang bekerja tidak bisa bekerja asal-asalan, tetapi bekerja dengan rajin. Kalau saudara mengharapkan berkat kelimpahan, kalau saudara mengharapkan ada sesuatu, lakukan segalanya sesuai dengan porsi. Tekun. Yang keempat, kita melihat jadi bisa dipercaya. Sikap orang Kristiani dalam pekerjaan adalah dia harus bisa dipercaya. Matius 24:46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Konsep bisa dipercaya itu ada banyak hal. Bisa mengandung jujur, dia bertanggung jawab tanpa harus diawasi, dan banyak hal. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang Kristiani melakukan pekerjaannya mandiri tanpa diawasi. Dia sadar Allah turut bekerja. Dia tidak bisa kerja asal-asalan, tapi dia melakukan sesuai dengan bagian atau porsinya. Ini yang terjadi, banyak pekerja, kalau tuannya, majikannya, pemimpinnya tidak ada, mereka bekerja asal-asalan. Ya, mengurangi waktu, mengurangi porsi pekerjaan atau volume pekerjaan, kemudian melakukan hal yang lain. Saya sering dapati itu. Ada banyak pegawai kantoran bukan jam istirahat, tapi masih sempat nongkrong di luar. Kemudian menghisap rokok elektrik rombongan. Loh, masih pakai seragam. Nah, ini gambarannya. Apakah dia dinas luar? Kalau dinas luar, apakah itu sebuah dinas kalau ngerumpi atau gerombol lalu menghisap rokok elektrik seperti itu adalah bagian dari pekerjaan? Rasanya tidak. Bagi saya itu sebuah korupsi waktu. Dia mengambil kesempatan untuk melakukan keinginannya, tapi bukan bagian dari tugas. Ini sikap yang tidak bisa dipercayai. Dia mengurangi porsi pekerjaannya. Nah, Allah berkata tidak seperti itu. Harus bisa dipercaya. Efesus 6:5-7 berkata, hamba-hamba taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, ini gambaran orang yang bisa dipercaya. Dia melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan jobnya, tanpa mengurangi waktu, tanpa mengurangi volume pekerjaan. Tujuannya apa? Dia tulus melakukan. Tulus melakukan. Karena apa? Untuk Tuhan. Ya, seperti kamu taat kepada Kristus. Tanpa pengawasan seorang pegawai pekerja Kristiani, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak hanya waktu ada bos atau pimpinan, tetapi melakukan kapanpun. Ini dia bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir, sikapnya harus gembira.
Filipi 2:14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita mengakui bahwa dinamika pekerjaan tidak selamanya menyenangkan. Ada fase di mana pekerjaan menjengkelkan. Mungkin bukan karena beban pekerjaan, tapi relasi yang ada dengan teman-teman atau rekan sekerja. Dan itu kadang-kadang mengurangi sukacita kita dalam bekerja. Ya, tetapi Allah berkata harus gembira. Entah itu dalam membangun relasi pekerjaan atau dengan yang berhubungan dengan beban pekerjaan sendiri. Jangan mengeluh karena pekerjaan. Manusia itu kalau dituruti selalu membingungkan ya. Tidak ada pekerjaan, selalu minta ada pekerjaan, waktu ada pekerjaan banyak, mengeluh terlalu banyak. Jadi kalau dituruti manusia enaknya itu gak bekerja tapi dibayar. Tapi Allah berkata tidak bisa. Orang yang tidak bekerja jangan mengharapkan sesuatu. Nah, sikap gembira harus ditunjukkan sebagai seorang pekerja Kristiani. Saudara dimanapun saudara bekerja, saudara harus melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah. Nikmati pekerjaan itu. Jadi jangan pernah bersungut, jangan berbantah karena pekerjaan. Lakukan sesuai dengan bagian. Kenapa? Itu yang Tuhan mau kan? Karena pekerjaan tidak hanya masalah tadi apa? Aktualisasi diri, bukan karena masalah mencari nafkah, tetapi menggenapi kehendak Tuhan. Kalau kata menggenapi, maka kita harus lillahi ta'ala, harus ikhlas, harus sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan gembira. Nah, kalau semua sikap itu bisa kita lakukan, sesungguhnya kita sedang membangun yang namanya budaya kerja Kristiani. Apa itu budaya kerja Kristiani itu? Yaitu falsafah yang didasari pandangan hidup Kristiani. Sikap-sikap yang kita bicarakan tadi. Saya harus bekerja begini, sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan, dibiasakan dalam bekerja, tercemin dalam sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja. Jadi waktu kita bekerja, suasana kita adalah suasana tadi, sikap-sikap kita kepada pekerjaan. Itu dilakukan terus-menerus, dan itu menjadi sebuah budaya kerja. Jadi budaya kerja itu apa tuh? Sebuah nilai-nilai yang menjadi pedoman, menjadi pendorong penyemangat kita untuk bekerja. Nilai-nilai itu akan mengubah pikiran kita, mindset kita, pola pikir kita. Jadi waktu nilai-nilai itu kita yakini, maka kita akan punya paradigma pikir, paradigma cara berpikir kita yang berbeda dengan yang lain. Ya. Kalau paradigma itu sudah menguasai alam pikiran kita, maka perilaku kita akan dituntun oleh paradigma ini. Kalau perilaku kita itu menjadi kebiasaan kita, maka itu menjadi sebuah budaya. Ya. Jadi kalau kita melihat lingkaran seperti ini, dari sebuah nilai-nilai yang kita yakini dalam bekerja, itu kemudian mengubah pola pikir kita. Lalu pola pikir kita akan menuntun kita berperilaku. Perilaku kita menjadi sebuah kebiasaan. Maka kebiasaan yang dibangun itu akan menjadi sebuah budaya kerja. Sesuatu yang mendasari kita melakukan pekerjaan kita dan kita lakukan secara terus-menerus. Itu budaya kerja. Kemudian yang terakhir, tujuan bekerja kita adalah punya paradigma seperti ini. Kita ingin menjadi seperti Kristus. Ini tujuan kerja kita. Paradigma pikir kita ditambahi dengan ini, bahwa saya bekerja bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar aktualisasi diri, tidak, tapi menggenapi kehendak Tuhan. Dan cara kita bekerja menjadi seperti Kristus. Dalam hal apa? Kesungguhan kita bekerja. Kristus itu punya kesungguhan bekerja. Dia menuntaskan misinya sampai selesai. Dia bekerja di dunia ini sesuai dengan misinya, yaitu menebus dosa manusia. Dan dia menyelesaikan itu. Jadi kalau Anda bekerja, harus ada kesungguhan. Tuntaskan pekerjaan. Konsistensinya. Dia konsisten melakukan apa yang harus dilakukan tanpa mengurangi atau menambahi. Konsisten. Aku datang untuk menyelamatkan yang hilang dan seterusnya. Tanggung jawabnya.
kasihnya, solidaritas, keberaniannya, kecerdasannya, kreativitas, inovasi, visi, dan kesetiaan. Kalau kita melihat ini, sesungguhnya Yesus menggambarkan model pekerja yang lengkap, cerdas. Dia bisa segera menyelesaikan masalah yang ada. Kreatif, tidak monoton dalam pekerjaannya. Waktu dia mengambil perumpamaan dengan banyak hal. Dia mengambil cerita dari yang mudah dimengerti. Inovasinya, waktu perjamuan kudus, dia pakai inovasi yang berbeda, di mana orang bisa menyuruh orang untuk mencuci kaki, tetapi dia melakukan sendiri mencuci kaki para murid. Visi dan kesetiaannya. Jadi seorang pekerja Kristiani, hendaklah kita punya tujuan kerja dalam paradigma Kristen seperti Kristus. Saya mau bekerja seperti Kristus. Sungguh-sungguh, konsisten, tanggung jawab, kasih, punya solidaritas, punya keberanian, kecerdasan, kreativitas, inovasi, visi, dan kesetiaan. Kalau itu semua kita bangun, maka panggilan kerja kita adalah panggilan kerja yang benar, dan kita sedang membangun sebuah budaya kerja Kristiani yang memberkati. Itu untuk pertemuan hari ini. Kiranya saudara bisa memahami. Kalau ada yang tidak jelas, nanti silakan kita bisa ngobrol di classroom ya. Baik, sampai di sini. Tuhan memberkati kita pertemuan yang akan datang. Shalom.